العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita, bahasan berkaitan dengan sekte Al-Jahmiyah. Kita kaji kitab Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah karya Al-Hafidz Al-Imam Abu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Kita masuk di pertemuan yang ke-8, masih berkaitan dengan bab tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, Haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah Al-Bazzar Saduq. Al-Bazzar dinisbatkan kepada pekerjaan menjual bazar. Bazar itu sejenis biji-bijian, diambil minyaknya. Jadi dia digiling sampai halus, kemudian diambil minyaknya. Nah, jadi dia berjualan minyak tersebut. Al-Bazzar. Demikianlah para salafus saleh dahulu, mereka memiliki profesi, memiliki pekerjaan, dan itu bukanlah aib. Nah, betapa banyak dari kalangan para salaf dahulu memiliki profesi-profesi dan mereka digelari dengan profesi tersebut. Seperti ini contohnya Al-Bazzar, Al-Khayyat, tukang jahit, Az-Zayyat, tukang minyak. Nah, dan itu bukanlah aib. Maka bagaimana bisa untuk kemudian di masa belakangan ini kemudian jika ingin menjatuhkan kredibilitas seseorang, oh fulan itu dulu sambil menuntut ilmu bekerja, misalkan menjual ini, menjual itu. Nah, itu bukanlah aib yang demikian. Jadi kalau mau mengkritisi, itu kritisi dari sisi akidahnya, manhajnya. Adapun yang demikian ini bid'ah, dagangannya orang-orang yang tidak punya hujjah. Nah, qala haddatsana Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq, thiqatun hafidh, an Ibn al-Mubarak qala qila lah, dikatakan kepada beliau, kepada Ibn al-Mubarak, imam ahli sunnah wal jamaah di masanya, qila lahu kaifa na'rifu rabbana, dikatakan kepada beliau bagaimana kita bisa mengenali Rabb kita. Qala bi annahu fawqa as-sama'i as-sabi'ati 'ala al-'arsy. Ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan, yaitu dengan pengetahuan bahwasanya dia ada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Istilah ba'in ini ungkapan-ungkapan yang masyhur disebutkan oleh para salafus saleh, dan itu bentuk aplikasi pemahaman mereka terhadap dalil-dalil berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibarah ba'in, terpisah dari makhluknya, ini bantahan, sanggahan kepada Jahmiyah di masa itu. Kenapa begitu? Karena Jahmiyah di masa itu mereka memiliki pandangan bahwasanya Allah itu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Berarti menempat di tempat makhluknya. Makanya datang ungkapan salaf, kecermatan, kematangan mereka terhadap dalil-dalil sifat, mereka katakan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Qala Abu Sa'id rahimahullah, berkata Ad-Darimi rahimahullah, wa mimma yuhaqqiqu qawla Ibn al-Mubarak qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil jariyati aina Allah yamtahinu bidzalika imanaha. Lihat bagaimana istinbat pemahaman seorang imam Abu Sa'id Ad-Darimi. Dan termasuk di antara perkara yang menegaskan ucapannya Ibnu Mubarak yang telah lalu adalah ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita tersebut yang telah berlalu hadis-hadisnya, di mana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menguji dengan pertanyaan yang demikian itu atas keimanan budak wanita tersebut. Jadi tolak ukur barometer menguji keimanan budak wanita tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan di mananya Allah Subhanahu wa taala. Falamma qalat fis sama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiqha fa innaha mu'minah. Ketika budak wanita tersebut mengatakan Allah di atas langit, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Berarti penilaian Rasul sallallahu alaihi wasallam atas keimanan budak wanita tersebut yaitu disebabkan karena pengikraran sang budak wanita tersebut atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit.
Wal atharu fi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsiratun, dan athar-athar pada yang demikian itu, apa itu? Itsbatul ulu, penetapan sifat ulu, kemahatinggian Allah. Di athar-athar yang demikian itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali, bahkan dengan berbagai macam redaksi. Terkadang dengan metode takriri, aamintu man fis sama, tidakkah kamu beriman kepada yang ada di langit, dengan pertanyaan yang sifatnya takrir, penetapan. Terkadang juga dengan ucapan, redaksinya itu dengan ucapan Nabi SAW, seperti ucapan beliau, ala ta'amanuni, tidakkah kalian itu mempercayai aku, wa ana aminun man fis sama, sementara aku adalah kepercayaan yang ada di langit. Ucapan redaksinya Nabi SAW. Terkadang dengan perbuatan, ditunjukkan oleh perbuatan Nabi SAW, seperti ketika beliau mengangkat tangan beliau, menengadahkannya ke atas langit, atau terkadang beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya mengarah ke atas langit. Beliau mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, dengan ekspresi mengisyaratkan jarinya ke atas langit. Berarti dengan berbagai macam metode mengitsbat keberadaan Allah yang ada di atas, dengan takrir, dengan ucapan, dengan perbuatan. Wal hujaju mutadhahirah, hujah-hujah pada yang demikian itu satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, menampakkan, gamblang. Makanya dia termasuk dari permasalahan yang darurat, sebagaimana telah berlalu di pertemuan sebelumnya. Kejahilan terhadap keberadaannya Allah ini membatalkan keislaman, meniadakan keimanan seseorang. Walhamdulillahi ala dzalik. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah berkata, haddatsana Musaddad qala haddatsana Sufyan an Amr, yakni Ibnu Dinar. Musaddad salah seorang dari masyayikhnya Ad-Darimi. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Musaddad. Berkata Musaddad, telah mengabarkan kepadaku Sufyan dari Amr. Kaidah ini, kalau ada Sufyan meriwayatkan dari Amr, maka Sufyan pasti Ibn Uyainah, dan Amr pasti Amr bin Dinar. Ini kaidah. An Sufyan an Amr. Siapa ini Sufyan? Siapa ini Amr? Kamu gak usah cari-cari lagi di kitab-kitab para rijal untuk mencek keabsahan sanad. Karena Sufyan banyak, Amr juga banyak. Tapi ketika Sufyan an Amr, sudah pasti Sufyan itu Ibnu Uyainah dan Amr bin Dinar. Ini untuk meringkas dalam mencari masing-masing biografi perawi. An Abi Qabus, Abu Qabus Saduq. An Abdullah bin Amr. Istilah-istilah ini ma'ruf dalam ilmu mustalah. Siapa yang mempelajari ilmu mustalah, niscaya dia akan familiar terhadap istilah-istilah rijalul hadis. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, sahabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang itu ar-rahman, yaitu Allah merahmati mereka. Irhamu ahlal ard, rahmatilah, kasih sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum ahlus sama, ini saya akan merahmati kalian yang ada di langit. Nah, semuanya isbat penetapan bahwa Allah itu ada di atas langit. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah berkata, haddatsana Sa'id bin Al-Hakam bin Abi Maryam Al-Misri qala anba'ana Al-Laits ibn Sa'd an Ziyadah ibn Muhammadin an Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurdhi an Fadalah bin Ubaid an Abi Darda radhiyallahu anhu. Athar dari Abu Darda. Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Hakam ibn Abi Maryam Al-Misri, salah seorang ahli hadis dari negeri Mesir, termasuk dari guru-guru Ad-Darimi. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad imam ahli Mesir di masanya. Dari Ziyadah ibni Muhammad. Ziyadah ibni Muhammad, dia salah seorang perawi yang lemah sekali. Naam. Bahkan dikatakan oleh Al-Bukhari munkarul hadis. Periwayatannya itu mungkar. Tapi kaidah dalam istidlal, kaidah dalam berdalil dan bermuamalah terhadap sanad-sanad di dalam kitab-kitab akidah. Ini sedikit berbeda, tidak saklek jumud dalam menerapkan periwayatan di dalam kitab-kitab ahkam. Dari sisi sanad, kalau kita berbicara dari sudut pandang ilmu mustalah hadis, naam, dalam sanadnya ada seorang perawi yang lemah sekali. Tapi apakah melazimkan bahwasanya riwayat itu tertolak? Jawabannya tidak. Yang pertama, riwayat ini dibawakan oleh Ad-Darimi Al-Hafidh Kabir, salah seorang a'immatul hadis yang paham seluk-beluk periwayatan.
Kedua, riwayat ini berkaitan dengan akidah. Nah, ketiga, bahasan-bahasan berkaitan dengan akidah ini diterima oleh para salaf, para a'immatul hadits tanpa pengingkaran sedikit pun. Jelas. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda secara penerapan dengan kaidah dalam ilmu periwayatan. Karena kaidah itu baru ditemukan, belakangan diformulasikan menjadi suatu kaidah. Sebelumnya telah mendahulunya penerapan-penerapan salaf yang terkadang berbeda dengan kaidah, karena kaidah itu sifatnya dia tidak bisa mencakup semuanya, pasti ada pengecualian pada prakteknya. Ya kaidahnya gini, tapi prakteknya berbeda. Nah, jadi kaidah itu dibentuk, diformulasikan untuk memudahkan mengambil kesimpulan hukum secara garis besar atau dominan. Tapi dia tidak bersifat pasti seperti itu saklek. Tetap kembalinya kepada penerapan. Dan yang demikian disinggung oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah dalam muqaddimah, syarah beliau terhadap muqaddimah fi usul tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan tentang konsep sanad-sanad dalam tafsir. Ketika beliau menjelaskan tentang ada sanad tafsir, dia termasuk dari mata rantai sanad yang paling sahih dalam bidang ilmu tafsir. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu hadis, sanadnya lemah karena perawi-perawinya lemah. Nah, tapi dalam sudut pandang ilmu tafsir, dia adalah sekuat-kuat sanad. Karena fulan ini lemah, tapi kalau bicara dalam bab tafsir, dia pakarnya. Jelas. Jadi jangan kamu campur adukkan. Ini babnya tafsir. Jangan kamu sangkut pautkan dengan masalah sanad secara umum. Beliau menjelaskan tentang tafsir dari jalur As-Sudi As-Saghir Muhammad bin Marwan dari Al-Kalbi, dari Abi Sa'id atau Abi Saleh dari Ibni Abbas. Nah, ini jalur periwayatan yang disebutkan bahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini sanadnya mata rantainya para pendusta. Nah, kalau kita meninjau dari sudut pandang sanad secara umum. Tapi kalau bahasannya tafsir diterima oleh para pakar ahli tafsir di masa itu, masa salaf, ijma para ahli tafsir menyatakan mata rantai para perawi ini adalah sekuat-kuat sanad dalam tafsir. Nah, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ha huna tanbih muhimmun. Di sini ada peringatan yang penting. Apa itu? Laisat qawaidu mustalahil hadits muntabiqatan daiman ala asanidil mufassirin. Kaidah mustalah hadis tidak bisa saklek baku secara pasti dan selalu untuk mencocoki sanad-sanad para ahli tafsir. Walihada yukhti'u katsiruna minal mu'asirin fi naqdihim li asanidit tafsiri ala tariqati naqdihim li asanidil hadis. Makanya banyak dari kalangan ulama belakangan kontemporer keliru dan gagal paham ketika mengkritisi sanad-sanad tafsir menggunakan metode cara mengkritisi sanad dalam ilmu hadis. Ruangnya beda, cakupannya berbeda. Kamu lakukan peninjauan dari sudut pandang yang berbeda. Sementara alat yang harus digunakan pirantinya itu sudut pandangnya ahli tafsir. Jelas. Karena pakar dalam hadis, saklek loh. Kita lihat kepada biografi para perawi hadis. Kok fulan dikatakan lemah? Kok fulan dikatakan berdusta? Kamu melihat kepada satuannya. Belajar kaidah secara otodidak, saklek kemudian ditetapkan sesuai dengan kaidah. Padahal penerapan salaf berbeda. Nah, ini babnya tafsir. Para ahli tafsir sejak zaman salaf menerimanya sebagai sesuatu yang otentik. Nah, jangan bicara sanad di sini. Kita bicara dalam bidang ilmu tafsir. Pakarnya yang berbicara. Ini sekokoh-kokoh sanad. Makanya datang kemudian generasi belakangan, nah, yang tidak mengenal konsep salaf, belajar secara otodidak, kemudian menyimpulkan, mempraktekannya secara saklek. Ya, lihat satu persatu. Fulan, oh, dhaif. Fulan, tercampur hafalannya. Fulan, dusta. Khalas. Sanadnya palsu, sanadnya lemah sekali, tidak bisa diamalkan, tanpa dia melihat bagaimana praktek amaliyah dari salaf itu sendiri. Karena tidak selalu suatu riwayat itu dari sisi sanad lemah berarti amalan itu secara asalnya tertiadakan, tidak selalu. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Banyak dari kalangan mu'asirin, ulama belakangan, belajar kaidah, secara baku. Kemudian dia kritisi, dia masuk ke dalam ilmu-ilmu tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, dia dhaifkan semua riwayat-riwayat yang telah diterima oleh para ahli tafsir sejak masa salaf. Nah, ahli tafsir ini juga ahli hadis, ahli riwayat dari kalangan para a'immah pula. Nah, dia kritisi dengan
yang demikian itu. Bal tajidu ahadahum yata'ajjabu min Ibn Jarir wa Ibn Katsir wal Baghawi. Bahkan sebagian mereka dari kalangan ulama belakangan merasa takjub, merasa nggak habis pikir dari tindakan-tindakan penerapannya seorang Ibnu Jarir At-Tabari, bapaknya ahli tafsir, pakar ahli tafsir, di mana semua ahli tafsir yang datang setelah beliau merujuk kepada beliau. Datang ulama belakangan kontemporer, belajar ilmu hadis secara otodidak, kemudian melihat, wah Ibnu Jarir ini kok bisa sepayah ini, kok bisa nggak ngerti ini, padahal sanadnya ini parah loh, sanadnya ini lemah loh, ada perawi yang lemah. Nah, dia menggunakan sudut pandang ilmu hadis tadi yang dia tetapkan secara kaidah. Nah, kok Ibnu Katsir bisa membawa riwayat ini? Kan riwayatnya jelas-jelas ada perawi yang mungkar di situ. Wah, Ibnu Katsir ini nggak paham ilmu hadis. Nah, hakada. Wal Baghawi, para ahli tafsir menerima riwayat tersebut secara turun-temurun, generasi demi generasi, dia menjadi sebuah riwayat yang sahih dalam ilmu tafsir. Wa Ibnu Abi Hatim, ulama ahli riwayat, ahli hadis, punya tafsir. Melihat kepada periwayatan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, wah, masa Ibnu Abi Hatim membawakan riwayat ini? Masa dia nggak tahu kalau ini sanadnya lemah? Mulailah mengkritisi para a'immatus salaf. Wa nahwa dzalik, dan yang selain daripada itu, min iradihim at-tafasira 'anis sahaba wa tabi'ina bil asanidil lati hiya 'ala tariqati mustalahil hadits wa rubbama kanat dha'ifah. Lakinnaha 'ala tariqati mustalahil hadits alladhi i'tamadahu al-mufassiruna takunu sahihatan. Kata Syekh Shalih Al-Syekh. Sebagian ulama belakangan yang belajarnya secara otodidak, kemudian saklek menerapkan kaidah, menghukumi penerapannya para salaf yang mereka lebih tahu tentang riwayat. Mengkritisi para ahli tafsir, kok bisa mereka membawakan penafsiran dari sahabat, dari tabi'in dengan sanad-sanad, kalau ditinjau dari sudut pandang mata rantai sanad ilmu hadis, ya lemah dia. Tapi dia ditinjau dari sudut pandang penerapan ilmu hadis yang dipijak oleh para ahli tafsir, dia sahih. Begitu. Sama dengan bab dalam kitab-kitab akidah. Kalau ditinjau dari sudut pandang satu persatu, dikupas tentang perawinya, kemudian ditimbang dari sudut pandang ilmu kaidah mustalah hadis, ya ini lemah, ada perawi lemah, ada perawi mungkar. Tapi dia diletakkan di dalam kitab-kitab akidahnya para salaf, diterima sebagai periwayatan yang mendukung riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya, tidak ada satupun yang mempermasalahkannya. Al-Hafidz Ad-Darimi, imam besar hufadz, termasuk dari hufadz hafidz kabir, jelas lebih tahu tentang riwayat. Jelas lebih tahu ada perawi yang dhaif di sana. Contohnya ini Ziyadah bin Muhammad mungkar, dikatakan oleh Bukhari. Apakah itu tidak diketahui oleh Ad-Darimi? Tahu. Tapi kenapa dibawakan riwayatnya ini? Datang ulama belakangan melihat Ziyadah bin Muhammad di dalam kitab Rijal mungkar. Khalas, berarti riwayat ini dibatilkan. Padahal riwayat ini diterima oleh para salaf dan tanpa dipermasalahkan. Kenapa begitu? Karena permasalahan dalam masalah akidah yang telah baku diterima oleh para salaf, tidak bisa secara saklek dan jumud diterapkan kaidah dari sudut pandang ilmu hadis. Salah kaprahnya di sini. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaka ahadukum syai'an aw ishtaka akhun lahu falyaqul rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ardi waghfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibina anzil shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik ala hadzal waj'i fayabra." Datang athar dari Abu Darda, beliau mengatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sanadnya? Dari sudut pandang ilmu hadis, ada Ziyadah bin Muhammad mungkar hadisnya. Berarti sanadnya lemah sekali dari sudut pandang ilmu hadis. Tapi dari sudut pandang para ulama salaf dalam bab akidah, mereka memandang bahwasanya periwayatan ini diterima oleh para salaf tanpa pernah dipermasalahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila salah seorang dari kalian itu mengeluhkan sesuatu atau ada saudaranya mengeluhkan sesuatu, maka hendaknya dia mengatakan Rabbunallah alladzi fis sama'. Ini syahidnya. Ucapkanlah doa, Rabb kami adalah Allah yang ada di atas langit. Berarti kan itsbat bahwa Allah ada di atas langit.
Apakah kemudian riwayat ini dibatalkan hanya karena ada sosok Ziyadah bin Muhammad tadi? Berarti Allah tidak ada di langit? Jawabannya apa? Ya tidak, na'am. Karena riwayat ini para ulama salaf dalam bidang akidah memuamalahinya sebagai penguat, pendukung atas dalil-dalil yang sudah baku dan sudah ada bahwa Allah itu di ketinggian. Na'am. Ini menguatkan, tidak dinafikan riwayat ini. Maha suci namamu, urusanmu ada di langit dan di bumi, sebagaimana rahmatmu ada di langit. Maka jadikanlah rahmatmu di bumi, dan ampunilah bagi kami dosa-dosa besar kami dan kesalahan-kesalahan kami. Nah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke bumi, ini bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anta Rabbut Tayyibin, engkau adalah Rabbnya At-Tayyibin, orang-orang yang baik. Maka turunkanlah kesembuhanmu, turunkanlah kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhanmu, dan rahmat dari rahmat-rahmatmu kepada sakit ini, fayabra, sehingga rasa sakit itu menjadi sembuh, atau niscaya sakitnya itu akan tersembuhkan. Syahidnya dari riwayat ini dibawakan oleh Ad-Darimi rahimahullah menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Kemudian berkata Ad-Darimi, haddatsani Muhammad bin Bashar Al-Abdi qala haddatsana Wahab bin Jarir qala haddatsana Abi. Naam. Qala sami'tu Muhammad bin Ishaq yuhadditsu an Ya'qub ibn Utbah an Jubair ibn Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi an jaddihi. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi namanya Jubair bin Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Dalam ilmu periwayatan, kalau kita merujuk ke dalam kitab Rijalul Hadis, majhul. Nah, tapi apakah kemudian serta-merta sanadnya ini lemah, kemudian riwayatnya ditolak? Sebagaimana telah berlalu, bahwasanya istidlal, cara berdalil dan bermuamal hanya para salafus saleh terhadap hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan asma wa sifat ini dalam rangka untuk menguatkan apa yang sudah tetap adanya secara asal, mendukung. Jadi dia dalil-dalil pendukung. Jelas mereka lebih tahu tentang sanad. Mereka tahu ini sanadnya dhaif, tapi bukanlah maknanya kemudian bukan hujjah, karena sifatnya mendukung dalil-dalil yang sudah pasti akan ketinggian dan istiwanya Allah di atas arsy. Jadi ini manhaj istidlal, konsep metode istidlalnya para salaf. Datang ulama belakangan atau seseorang yang belajar kaidah-kaidah ilmu mustalah, saklek dia terapkan, oh berarti sanadnya lemah sekali, berarti tertolak riwayatnya. Para salaf menerimanya sebagai sebuah amalan, diterapkan, diterima tanpa dipermasalahkan. Narji' ila fahmihim, kita kembali berpijak di atas pemahaman mereka. Jubair bin Mut'im, yakni sahabat. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala ya Muhammad halakatil mawashi wa nuhikatil amwal. Datang seseorang kepada Nabi, seorang badui. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, telah mati semua hewan-hewan ternak dan telah hancur harta-harta. Wa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa billahi 'alaika. Kami meminta syafaat dengan perantaramu kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, hadir, mampu untuk berdoa meminta kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini talab syafaah kepada yang hidup, yang hadir dan mampu, dibolehkan. Fad'ullah an yasqiyana, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya a'rabi. Nabi mengatakan, wahai badui, waihak, celaka kamu. Wa hal tadri ma taqul? Kamu itu paham tidak apa yang kamu katakan? Innallaha a'zamu min an yustashfa'a alaihi bi ahadin min khalqihi. Allah jauh lebih besar, lebih agung dibandingkan daripada untuk dimintai syafaat atasnya dengan salah seorang dari makhluknya. Minta langsung kepada Allah. Innallaha fawqa arsyih. Sesungguhnya Allah itu di atas arsy-Nya. Ini syahid dari riwayat ini. Yang mau disampaikan oleh Ad-Darimi terhadap riwayat ini, pendukung bahwa Allah itu di atas arsy. Mendukung dalil yang sudah tetap, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat. Datang riwayat ini mendukung, mensupport. Innallaha fawqa arsyihi fawqa samawatih. Allah di atas arsy-Nya, di atas langit
Wasamawatu fawqa aradihi mithlal qubbah, dan langit-langitnya itu di atas bumi-bumi Allah seperti kubah. Cekung seperti kubah. Nah, wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi mithla al-qubbah. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya seperti kubah. Ya apa berarti? Nah, beliau mengatupkan kedua telapak tangannya seperti kubah cekung. Wa innahu la ya'itu bihi atitar rahili birraqib. Dan sesungguhnya al-arsh, innahu ay al-arsh, sesungguhnya arsh itu benar-benar mengeluarkan bunyi gemericit berdecit seperti berdecitnya pelana tunggangan ketika ditunggangi oleh penunggang. Naam. Riwayat ini mengisbat Allah di atas arsy. Ada tambahan lagi mengisbat tentang bentuk langit. Bagaimana bentuknya seperti kubah. Kemudian mengisbat tentang reaksi dari arsy ketika Allah beristiwa di atas arsy. Mengeluarkan bunyi gemericit, berdecit. Nah, riwayat ini dikemukakan di dalam kitab-kitab akidah. Diterima oleh para salafus saleh a'immatus sunnah tanpa ada penentangan terhadap maknanya. Sanad hadisnya terdapat seorang perawi yang majhul. Terdapat seorang perawi yang mudallis. Kalau kita terapkan dalam sudut pandang kaidah ilmu mustalah hadis, kalau hadisnya lemah enggak bisa ini, mungkar ini. Kemudian mereka analogikan dengan penganalogian makhluk. Wah, masa ars berbunyi seperti bunyinya pelana tunggangan ketika ditunggangi? Berarti mereka sedang bermain dengan akal mereka. Mencerna dalil-dalil sifat dengan cara mencerna kepada makhluk naam yang mereka lihat dengan mata kepala. Mereka tamtsil, mereka imajinasikan. Karena nggak cocok, mereka tolak. Ditambah lagi sanad hadisnya lemah. Tapi salaf meletakkan membawakan riwayat ini dalam kitab-kitab akidah tidak dipermasalahkan maknanya. Kamu datang belakangan menyelisih fahmu salaf berpijak di atas wawasan keilmuan antum dalam kaidah ilmu mustalah hadis. Yang dipelajari secara atau tidak, kamu kesampingkan bagaimana salaf menerapkannya, memuamalahinya. Datang dalam sebuah riwayat yang sahih dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab. Disebutkan dalam Majma' Zawaid. Umar bin Khattab berkata, "Atat imra'atun an-nabiyyah." Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut berkata, "Ud'ullaha an yudkhilanil jannah." Ya Nabi, doakanlah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'azzim ar-Rabb tabaraka wa ta'ala." Agungkanlah Rabb tabaraka wa ta'ala. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna kursiyahu wasi'as samawati wal ard." Sesungguhnya kursinya Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Wa innalahu atita ka'atitir rahil. Dan sesungguhnya kursinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki decit, gemericit. Seperti gemericitnya, suara decitnya pelana ketika ditunggangi oleh penunggangnya karena saking beratnya. Naam. Datang dalam riwayat yang sahih, kursi itu adalah maudhi' qadami Rabb, letak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Hakata datang riwayat diimani lafaz dan maknanya. Tapi bagaimananya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, semua sanad perawinya sahih. Naam. Ada satu perawi namanya Abdullah bin Khalifah Al-Hamadan. Thiqah dia. Walaupun tidak teranggap sebagai perawi di dalam perawinya Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Syahidnya, riwayat Umar bin Khattab ini menegaskan, menguatkan riwayat ini. Dan dia diterima di dalam kitab-kitab akidah oleh para salaf. Maka dimuamalahi sesuai dengan fahmuhum, dengan pemahaman mereka. Diterima seperti itu. Nah, makanya Syekh Al-Albani mencela, mengkritisi Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam masalah ini. Berpijak di atas pengetahuan beliau terhadap kaidah dasar ilmu hadis. Dari sudut pandang beliau menetapkan dari sudut pandang kaidah ilmu mustalah hadis, kemudian menghukumi para salaf
sebagai orang-orang yang tidak mengetahui ilmu riwayat. Bahkan disebutkan bahwasanya Syekh Al-Albani mengatakan Ad-Darimi ini ghulu dalam isbat. Naam. Ada ta'an, celaan terhadap salaf. Ad-Darimi yang berguru langsung kepada Imam Ahmad, kepada para a'immatus sunnah di masanya, jelas lebih paham tentang riwayat. Naam. Ini kaidah dalam bermuamalah terhadap riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab akidah. Maka merujuk kepada pakarnya ahli akidah. Ke dalam kitab-kitab tafsir, maka merujuk kepada pakarnya, itu bagaimana para ahli tafsir memuamalahi riwayat-riwayat yang ada. Naam. Syahidnya, naam, riwayat ini diterima oleh para salaf. Intinya yang mau dibahas oleh oleh Imam Ad-Darimi, isbat Allah ada di atas arsy. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.